keadaan umum ya. Salah Pak. Tonus otot. Pada saat bayi lahir dinilai 3. Tangis. Kulit. Tonus otot. Sama Tangisan. Udah. tangisan, terus otot sama Kulit. warna kulit. Kulit. Ya, kulit. Apa sih? Kulit apa? Kulit apa namanya, kerbau atau kulit sapi. Jadi warna kulit ya. Lihat selintas itu adalah ada 3 yang dinilai, warna kulit, terus otot dan tangisan. Oke. Setelah itu kita dilihat jika ini sebetulnya kalau aspeksia itu berhubungannya dengan Apgar score. Apgar score itu yang normal berapa? 6 sampai 10 ya, Bu? 8. Dan kalian udah tahu aspeksia Apgar score aja yang dibahas. Sampai 10 ya, Bu? 7, Bu, 7 sampai 10. Kalau 6 per 10 itu masih normal. Kalau misalkan 6 Bawah. di bawah 6 Enggak normal. ya apa namanya ada ya. Itu aspeksia. Aspeksia apa? Aspeksia ada berapa? Aspeksia ringan, sedang, berat. Oke. Kalau aspeksia ringan itu aspeksia skornya berapa? Hah? Aspeksia skornya berapa kalau Ringan, Bu. 6 6 per berapa? 10. Kalau berat 10. 1. Dia main di videoin aja tuh. Berat mah 5. Afgan. Oh ya, berat 1 lah. Ya, Itu dua udah mati. mata Bella, kamu mah asal aja si Asbun aja. Emang apa, Bu? Karena dilihat itu dari Apgar score. Nanti kalian lihat ya, aspeksia ringan berapa, sedang berapa, berat berapa. Lihat dari Apgar score. Karena kalau misalkan dari 3 selintas itu tidak bisa dikatakan aspeksia, hanya dilihatnya normal dan tidaknya aja. Ya. Terus misalkan kita tahu dulu bahwa jika denyut jantungnya kurang dari 100, maka dilakukan resusitasi atau PTP selama kurang dari 100 berapa kali? dijajah. Ini diputer ya, putar ya, terus kasih setengah ekstensi. Ini kegedean setengah ekstensi ya. Dijajah kurang dari 100. Dikasih apa? Dikasih apa namanya? Dikasih gajelan untuk setengah ekstensi ya. Ingat itu. Yang pertama itu apa sih? Keadaan umum. Terus habis itu lihat Apgar skornya. jahitan. Apa Jahitan. Jahikan. Jahikan. Apa jahikan? Oh, jahitan. Lupa. Apa jahikan? Jahikan. Jahikan apa? Jahitnya apa? Jahitnya Oh, apa? jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Di Google. Jaga kehangatan. Ya kan? A-nya apa? Oh iya, kehangatan. A-nya Anak. Atur posisi. atur posisi. I-nya Isa lendir. ya. Enggak K-nya tahu. K-nya I-nya keringkan. Keringkan. Bisa pendir. Keringkan. Jaga posisi. Kan pertama itu jaga kehangatan. Ini udah jaga kehangatan ya. Jaga kehangatan ya. Jaga kehangatan. Terus A-nya itu atur posisi. Itu atur posisi itu kita Atur posisi. Jahitan. atur posisi itu begini ya, Neng, diatur posisi. Setelah itu Apgar keringkan. skor. Kering. Atur posisi I-nya. Bisa lendir. Ya. K-nya Dikeringkan itu, dikeringkan Terus atur itu, posisi, lalu dikeringkan. bisa lendir, Setelah dikeringkan keringkan. itu kita langsung rangsangan taktil. Rangsangan taktil ya, ini rangsangan taktil itu agak ampun Gusti. Dan taktil setelah itu posisi kan keringkan, rangsangan taktil. Setelah itu atur posisi lagi. Kita atur posisi lagi itu dengerin jantung bayinya. Kalau misalkan kurang dari 100 kali, maka lakukan PTP. PTP itu adalah Tadi Bu. Atur posisi bayi terus. Cek. PTP apa? Penyelidikan kali pusat. Iya, PTP itu PTP itu pemberian. PTP apa? Pemberian positif apa?
Bentar ya. Apa Dep? Apa PTP? Nah setelah itu cari PTP apa, jangan mau disuapin aja, males saya dulu semester 7. Nah setelah itu kita nilai ya. Saya mah sebenarnya cuma nih Tapi kalau ini cek di YouTube jangan digantung. PTP apa namanya? Ventilasi putaran positif. Ini kita harus Ventilasi dengan tekanan positif. huruf C ya. Ini kegedean, nggak ada yang lebih kecil. Huruf C. Tangan kita yang Nggak ada yang kecil nggak di situ deh? Ada yang lebih kecil nggak? Tekanan positif. Sungkupnya sama sama Bu. Sama aja. Kecil nih. Penasaran? sama. Ya, ini harus di hidung, harus di dagu ya. Kita pakai pegangnya C. C itu diharapkan semuanya masuk. Ini Taruh Ibu, kena mata. taruh Ibu. Kena mata, harusnya mah matanya nggak usah ketutup ya. Ini Taruh ketutup Ibu. matanya. Apalagi sih Dep, kamu Dep. Ini di setengah setengah apa? Setengah ekstensi. Ini dimasukkan. Ini harusnya di hidung ya sampai dagu. Tapi ini matanya kena ini kebesaran. Emang ada yang kecil ya? Ada cuma yang kecil pada ada 3 doang dan isinya kayak gitu semua sama ukurannya. Astagfirullahaladzim kok udah mati sih Bu? Nggak ngerti. Kita lihat dulu ya. Kita dilihat di sini. Kalau misalkan di sininya, kita misalkan kita berikan 2 kali. 1 lepas-lepas, 1 lepas-lepas. Dilihat di sini. Misalkan kalau misalkan ini bergerak ke atas, berarti kita masuk ya. Setelah itu maka lakukan berapa kali? PTP dilakukan Dikalikan 10. dari berapa? 60. 60. 6 detik kemudian dikalikan 10 untuk memberikan perkiraan. Berarti 1 menit ya. Jadi diberikannya berapa kali PTP-nya? 10. 10. Berapa kali? Mana? 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas. Berapa kali? 2 kali kan? 8 kali 16 kali. Nah kenapa nggak tidak 9? Karena kalau 9 itu dua kata. Jadi dia hitungannya sudah tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 2, jadi hanya sampai 7. Kalau 8 sudah 2 kata kan, 8, 3 malah 9. Jadi 1 lepas-lepas 2, jadi sana 1 kata sampai 7 gitu ya? Iya, 1 kata 7 kan nggak pakai 8 kan sudah 3 kali 8 ya, 9 sudah 3 suku kata kan. Kalau 7 1, 6 1. Nah, jadi hanya sampai 7. Setelah itu diulang sampai 2 kali, jadi 14 kali. Ya. Setelah 14 kali dinilai apa namanya? Ritmenya atau pernapasannya. Jika lebih dari 100 diberhentikan, tetapi jika kurang dari 100 dilakukan Sianosis sentral segera. Dilakukan ventilasi tekanan positif. ya, berarti diulang, tetapi dengan catatan dilihat ya. Dilihat pada saat dilakukan PTP itu ada reaksi enggak. Kalau juga tidak ada reaksi, sudah 2 kali dilakukan PTP, berarti dinyatakan pasien bayinya meninggal. Tetapi dilihat lagi. Tapi misalkan setelah dilakukan PTP dalam satu durasi atau 2 kali yang 2 kali 17 2 kali 7 tadi ternyata DJJ jantungnya lebih dari 100, maka disimpan atau bayinya ditaruh di apa namanya, inkubator, lalu lakukan perawatan pasca resusitasi, berikan oksigen
0,5 sampai 1 kali per menit. Ingat, pada bayi jangan sampai oksigennya terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Dia akan terjadi kebutaan. 1,5 berapa? Karena akan retinanya akan pecah. Nah, pada saat itu maka jadi berikan 0,5 sampai 1 liter per menit. Ya, dilihat di observasi tiap 15 kena 15 menit. Kenapa harus observasi 15 menit? Karena ditakutkan nanti sianosis ulang, maka dilakukan PTP. Ingat kalau misalkan makanya pasien itu jika pasiennya kontraksi pada usia kehamilan 7 bulan atau 8 bulan atau sebelum 37 minggu, itu lebih baik dirujuk. Inkubator yang terbaik adalah perut ibu. Jadi jangan sampai pasiennya kontraksi hamilnya 32 minggu. Di PD pembukaannya 1 itu langsung rujuk, tidak boleh kita dilakukan apa-apa. Infus boleh, kasih oksigen boleh, langsung rujuk, tapi tidak boleh didiemin. Tempat kita kenapa ingat bahwa inkubator yang paling bagus adalah perut ibu. Soalnya kalau misalkan itu bayi sudah lahir di kita, itu nyari nisu ini yang susah. Masa iya sih si bayi kecil itu mau diajak kemana-mana, kan nggak mungkin. Nah jadi kita pun harus tahu, oh ini pembukaannya baru 2, langsung aja walaupun pembukaannya 6, kalau bisa langsung dirujuk. Jadi jangan ditunggu, kecuali kalau misalkan pembukaannya lengkap, itu lain masalah. Tapi kalau misalkan ada waktu untuk merujuk, lebih baik dirujuk. Tapi dengan catatan bakso kuda. Nah, ingat bakso kuda? Bidan, alat, Bidan, obat, alat, bidan, alat, keluarga, obat, bak S-nya surat, S-nya surat. iya, keluarga, surat, donor darah. Nah berarti alat itu untuk alat partus, alat apa sudah dibawa. Kalau misalkan partus di jalan, ya sudah, berarti kita tinggal nyari rumah sakit. Tetapi kalau misalkan udah pembukaan, baru pembukaan 5, di bawah 37 minggu, kita diemin, ya nggak boleh. Kecuali kalau misalkan 36, 37 gitu, 36, 37 kan itu udah mendekati ke ateram. Tetapi dengan catatan pembukaannya berapa. Kalau masih pembukaan 1, 2 lebih baik dirujuk. Bisa nggak sih? Bisa sih pakai metode kanguru gitu. Tetapi metode kanguru itu kan orang harus paham. Keluarganya paham nggak dengan metode kanguru? Dan kan bidan juga gak paham metode kanguru bagaimana. Taunya cuma dibuka bajunya, taruh gitu. Tapi kan misalkan si ibunya pengen BAB, pengen apa, kan harus ada gantinya. Jadi nggak boleh lepas metode kanguru itu. Kalau tidur pun dia harus di atas dadanya. Kalau ibunya capek, ya suaminya apa siapanya. Nah itu harus sampai ke situ tahunya metode kanguru. Oke, gimana kita? 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, diulang lagi. Sampai 7. Diulang lagi 1 lepas-lepas. Berapa kali sih serunya di situ? Di sini denyut jantung dihitung 6 detik, kemudian dikalikan 10 untuk memberikan perkiraan denyut jantung dengan cepat. Terus lalu setelah dilakukan bila denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, bayi kemerahan atau sianosis perifer, perawatan dilanjutkan dengan perawatan observasi. ya itu yang di inkubator. Bila Terus denyut jantung lebih kecil, kurang dari 100. ya, kurang dari 100 kali per menit, sianosis sentral segera dilakukan ventilasi tekanan positif. Selanjutnya pasang sungkup tepat menutup bayi dan hidung bayi. Pastikan sungkup menutupi daerah hidung, mulut, dan ujung dagu dan tidak menekan mata. Ya. Sungkup ukuran 1 untuk bayi berat badan normal dan ukuran 0 untuk bayi berat kurang dari 2.500 gram. Lakukan ventilasi percobaan kedua kali. Posisi penolong berdiri di posisi kepala bayi atau di samping bayi. Oke, Jika dada bayi tidak mengembang, atur posisi bayi, reposisi sungkup, tingkatkan tekanan ventilasi dan ulangi menghisap lendir. Selanjutnya lakukan ventilasi tekanan positif. Lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. 20 kali ya. 20 kali itu berarti 17 14. Yang satunya 6 kali. Jadi 3 kali. Berarti 1 7, 7 6. ya. 20 kali.